Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat cerdas. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah pengolahan untuk kelas 8. Materinya adalah hasil olah makanan dari bahan serealia, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Yang saya pegang adalah salah satu contoh bahan serealia ataupun umbi-umbian. Di antaranya ada beras, jagung, ubi, serta kentang. Bahan ini adalah bahan produk pangan yang bisa diolah menjadi berbagai macam jenis masakan yang dapat dikonsumsi oleh berbagai macam lapisan masyarakat yang diolah dengan teknik pengolahan sesuai dengan bahan serta dapat disajikan dengan estetika yang tinggi. Nah, sebelum kalian belajar, sebelum kalian menyimak pembelajaran, maka alangkah baiknya kalian berdoa. Sebelum menyimak video pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kekayaan bahan pangan bumi Indonesia sangat berlimpah ruah. Sebagai warga Indonesia, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan tanah air yang subur sehingga berbagai macam hasil bumi dapat diolah menjadi bahan pangan. Di antaranya adalah bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan mutu persediaan bahan pangan, maka dibutuhkan teknik pengolahan pangan dengan baik dan benar. Perhatikan pada gambar, terdapat beraneka ragam hasil olahan bahan pangan yang terbuat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang sangat menggugah selera dengan penampilan yang ditata dengan baik dan mengandung estetika sehingga memberikan kesan yang eksklusif walaupun dengan bahan yang sederhana. Bahan yang digunakan dalam olahan pangan pada gambar tersebut terbuat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang mudah kita peroleh di pasar setempat. Apakah yang dimaksud dengan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian? Serealia adalah jenis golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau bahan pangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kacang-kacangan adalah biji yang lebih besar dari serealia yang digunakan sebagai bahan pangan. Umbi-umbian adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan anatominya, atau batang dan akar membentuk menjadi umbi. Jenis-jenis serealia adalah: pertama, beras. Beras merupakan butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam atau kulit. Dan beras merupakan makanan pokok penduduk Indonesia, tetapi dapat digunakan sebagai olahan makanan yang beraneka ragam. Jenis beras terdiri atas diantaranya adalah beras menurut warnanya, yaitu berwarna putih, merah, dan hitam.
Beras putih sering dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Beras merah sebagian besar banyak karena memiliki nilai serat tinggi, dan beras hitam masih jarang yang menggunakannya. Beda dengan ketan hitam. Yang B, beras ketan, terdiri atas ketan putih dan ketan hitam. Untuk beras ketan memiliki zat amilopektin yang memberikan kepekatan atau daya lekat daripada beras ketan. Kemudian yang C, mengandung karbohidrat tinggi yang merupakan sebagai sumber energi atau karbohidrat. Jenis sereal yang kedua adalah jagung, yang merupakan salah satu makanan pokok Indonesia yang mengandung karbohidrat dengan butiran berwarna kuning yang melekat pada tongkol atau biji jagung dan dapat dilepas atau dipipil, yang dapat digunakan dalam keadaan basah maupun dalam keadaan kering. Jenis serealia yang ketiga adalah gandum. Gandum berbentuk biji yang diolah menjadi tepung sebagai bahan utama roti dan mie atau pasta. Gandum mengandung karbohidrat dan serat. Kemudian yang keempat adalah sorghum. Biasanya dikupas kulitnya dan memiliki karbohidrat yang tinggi, lebih tinggi dari beras dan jagung, serta mengandung serat dan rendah gluten yang memberikan kekenyalan pada serealia ini. Dan sorghum dapat digunakan dalam bentuk butiran dan tepung sorghum. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan jenis produk bahan pangan yang sering digunakan, di mana kacang-kacangan banyak mengandung serat dan karbohidrat. Di antaranya adalah pertama, kacang tanah. Kacang tanah memiliki bentuk bulat dengan kulit ari berwarna coklat kemerahan dan bagian dagingnya adalah berwarna putih kekuningan. Kacang tanah dapat dibelah menjadi dua, serta memiliki kandungan protein, karbohidrat, dan lemak. Jenis karbohidrat yang kedua adalah kacang hijau. Kacang hijau memiliki bentuk bulat yang berwarna hijau mengkilap, dan jika dikupas akan memberikan warna kuning muda. Zat yang terkandung pada kacang hijau adalah protein, serat, dan mineral. Kacang-kacangan yang ketiga adalah kacang kedelai. Benar kalian. Yang ketiga adalah apa ini? Ya benar, kacang kedelai. Kacang kedelai memiliki bentuk bulat lebih besar daripada kacang hijau dan berwarna coklat muda. Kacang kedelai mengandung serat, mineral, dan protein yang tinggi, hingga sering digunakan sebagai lauk pauk nabati. Di antaranya adalah tempe dan tahu. Selanjutnya, kacang kedelai memiliki zat antioksidan. Kelebihannya adalah rendah lemak. Umbi merupakan bagian tanaman yang diambil pada bagian akar yang membesar. Dan umbi merupakan juga salah satu makanan pokok Indonesia. Terkadang umbi sering digunakan juga sebagai bahan pangan pembuatan makanan penganan atau jajanan. Jenis umbi yang pertama adalah ubi jalar. Ya, ubi jalar diperoleh pada bagian akar dan memiliki beberapa warna. Di antaranya adalah
warna putih kekuningan, orange, dan ada juga loh yang warna ungu. Kemudian ubi jalar memiliki karbohidrat yang cukup tinggi, vitamin A dan vitamin C. Dan kelebihannya juga ubi jalar memiliki serat yang tinggi. Umbi yang kedua adalah, ya benar, singkong atau disebut dengan ubi kayu, karena batangnya seperti kayu. Ubi kayu memiliki bentuk memanjang dan bulat berdiameter sekitar 2-5 cm dengan memiliki kulit luar tipis dan berwarna coklat tanah yang berpengaruh dari media tanamnya. Ketiga, daging berwarna putih atau putih kekuningan serta bergetah, mengandung karbohidrat tinggi dan zat antioksidan, tetapi terkadang mengandung racun atau disebut dengan asam biru yang istilah kimianya adalah asam sianida. Racun ini mengakibatkan gangguan pencernaan. Penanganannya bagaimana supaya racun tersebut hilang? Ketika ingin diolah, setelah dikupas, direndam semalaman untuk melarutkan zat asam sianida. Atau jika sudah banyak asam sianidanya, sebaiknya dibuang bagian yang mengandung asam sianida. Umbi berikutnya adalah, ya, talas. Talas terkenal di daerah Bogor, makanya sering disebut talas Bogor. Memiliki bentuk bulat oval, kulit tebal dan berwarna coklat, pengaruh dari media tanam. Daging berwarna putih dan mengandung getah, serta memiliki serat yang tinggi. Jenis umbi berikutnya adalah, ya, kentang. Kentang bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok dan sebagai bahan olahan pangan atau jajanan. Memiliki bentuk bulat, oval, atau memanjang, dengan memiliki kulit yang tipis berwarna coklat muda, terkadang berbintik hitam kecil. Daging umbi berwarna kuning dan mengandung antioksidan. Terkadang terdapat racun solanin yang mengakibatkan bagian daging kentang berwarna coklat melingkar, terdapat pada bagian bawah kulit. Hasil olah serealia diantaranya adalah, pertama, ya, nasi goreng. Nasi goreng merupakan hasil dari pengolahan beras yang diaronin, dikukus, kemudian setelah menjadi nasi diolah dengan bumbu dengan cara digoreng, sehingga menghasilkan nasi goreng yang memiliki rasa gurih dan ditata sedemikian rupa. Contoh kedua adalah, ya, nasi bakar merah, di mana nasi bakar merah dibungkus daun dan dibakar. Selanjutnya adalah olahan yang ketiga, lontong yang berasal dari beras diaronin kemudian dibungkus dengan daun pisang. Berikutnya adalah roti gandum. Roti gandum merupakan jenis roti yang menggunakan gandum, biasanya ada yang berkulit atau tidak. Nah, contoh yang terdapat dalam gambar adalah gandum yang berkulit, di mana khasiatnya adalah memiliki serat yang tinggi dan menghasilkan warna coklat dari kulit ari gandum. Yang kelima adalah mie goreng. Mie goreng merupakan olahan dari tepung yang diolah menjadi mie, kemudian diberi bumbu dan bahan-bahan lainnya dan digoreng. Yang keenam adalah jasuke. Wah, pasti kalian suka sekali dengan jasuke. Apa yang dimaksud dengan jasuke? Ya, jasuke itu adalah singkatan dari jagung, susu, dan keju, di mana jagung direbus atau dikukus, kemudian diberi susu dan ditaburi keju.
Dan yang ketujuh adalah, wow, pasti kalian suka, ya, puding jagung dengan fly yang mengalir dari atasnya. Puding jagung merupakan puding yang diolah dengan cara direbus bahan-bahan agar-agar ditambah dengan bahan jagung dan bahan pemanis serta penambah rasa. Kemudian selanjutnya terakhir adalah biskuit sorghum. Dengan penggunaan sorghum yang dihaluskan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan gula halus dan mentega, lalu diadonin dan dicetak. Kemudian terakhir dibakar. Sangat menggugah selera, semua hidangan yang ada ditampilkan di sini. Berikutnya adalah hasil olah kacang-kacangan. Kacang-kacangan pun jika diolah tidak kalah dengan hasil serealia yang memiliki rasa yang sangat menggugah selera. Di antaranya adalah, ya benar, kacang telur, di mana kacang tanah dilapisi adonan tepung yang sudah berbumbu dan ditambahkan telur, balurkan ke kacang dan digoreng. Kedua adalah rempeyek kacang. Rempeyek kacang dapat digunakan sebagai teman makan nasi atau sebagai lauk yang memiliki nilai protein yang sangat baik. Contoh ketiga dari kacang-kacangan adalah kue kacang. Kue kacang merupakan jenis penganan atau snack yang terbuat dari terigu dicampur dengan kacang yang dihaluskan. Selanjutnya adalah, ya, bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau adalah jenis bubur yang sangat digemari oleh lapisan masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Bubur kacang hijau merupakan dari bahan kacang hijau yang direbus dengan santan, gula, dan ditambahkan dengan bumbu. Berikutnya dari kacang-kacangan hasil olahnya adalah bapia kacang hijau, di mana kacang hijau yang digunakan dihaluskan sebagai isi dari kue tersebut. Berikutnya adalah susu kedelai. Susu kedelai merupakan hasil olah dari kedelai yang dihaluskan dan ditambah dengan air dan pemanis sehingga memiliki rasa yang gurih dan manis, memiliki nilai protein tinggi. Berikutnya adalah dari kedelai tempe tahu, di mana tempe dan tahu diolah dari kedelai yang direbus. Jika tempe tidak dihaluskan tetapi diberi ragi langsung, sedangkan tahu setelah direbus dihaluskan lalu difermentasi. Berikutnya terakhir adalah, ya, kacang kedelai goreng yang memiliki rasa gurih sebagai penganan atau cemilan, terkadang pun digunakan sebagai taburan pada bubur ayam. Berikutnya adalah hasil olah dari umbi-umbian, diantaranya adalah, apa ini? Ya benar, bola-bola ubi ungu, di mana ubi ungu dikukus, kemudian diberi pemanis dan penambah rasa lainnya, lalu dibentuk bulat dan digoreng. Berikutnya adalah masih berbentuk bulat dari ubi, tetapi ini adalah menggunakan ubi yang kuning atau ubi merah yang dihaluskan. Namanya apa? Ya benar, biji salak atau bubur biji salak. Ubi dikukus dan dihaluskan, ditambah dengan tepung tapioka dan dibentuk lalu direbus. Setelah itu dibuat kuahnya dengan menggunakan air, penambahan gula, dan diberi dengan santan. Berikutnya dari olahan umbi-umbian adalah, ya, singkong atau singkong Thailand. Singkong Thailand adalah singkong yang dikukus atau direbus, kemudian diberi saus santan dengan bumbunya, dan diberi taburan keju, menambah gurih dari singkong tersebut. Terutama di mana singkong yang baik adalah singkong yang tidak mengandung racun asam biru. Karena jika ada racun asam biru memberikan rasa agak pahit terhadap singkong.
Selanjutnya adalah keripik singkong dengan cara diiris-iris, baik iris memanjang maupun iris membulat, kemudian digoreng. Berikutnya adalah keripik talas. Talas pun bisa dibuat menjadi keripik, hanya beda bentuk saja di sini, yaitu dibentuk persegi panjang. Selanjutnya adalah lapis talas. Talas pun dapat diolah menjadi bolu lapis yang memiliki khas tersendiri, terkenal dengan lapis talas Bogor. Berikutnya umbi yang bisa dibuat adalah apa ini? Perkedel, dari bahan kentang. Benar, perkedel diolah dari bahan umbi kentang yang dihaluskan, diberi bumbu, dan dibulatkan. Lalu agar tidak mudah hancur, dilapisi telur. Dan berikutnya adalah stik kentang. Kentang dipotong persegi panjang, kemudian digoreng dan diberi garam sedikit untuk memberikan rasa gurih. Bagaimana menurut kalian hasil olah dari serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan? Pasti kalian menyukai di antara salah satu bahan yang ada ditampilkan tadi, ataupun kalian menyukai semuanya. Nah, bagaimana? Jangan hanya kita tahu saja, jangan hanya kita bisa membeli saja, tapi sekali-sekali kita membuat olahan makanan tersebut. Dengan membuat sendiri akan lebih memberikan rasa kenikmatan tersendiri. Untuk berikutnya adalah sebagai bentuk refleksi atau penyegaran untuk mengingatkan kembali materi yang sudah kalian dapatkan, maka kalian dapat mengerjakan tugas yang mudah, yaitu untuk survei. Tetapi ingat, surveinya tidak perlu kalian pergi jauh-jauh, tetapi kalian survei di rumah saja. Wawancara dengan ibumu atau keluargamu yang ada di rumah yang pernah mengolah produk pangan dari serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Cukup 4 saja. Kemudian setelah itu identifikasi bahan utama dan bahan tambahan yang digunakan dalam olahan sereal, kacang-kacangan, atau umbi-umbian tersebut. Materi serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian pada pertemuan pertama cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan materi akan dilanjutkan berikutnya pada pertemuan kedua tentang alat, teknik pembuatan, dan tahapan pembuatan olahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa stay at home.